Halo pemirsa Jak TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ishakan dalam program Tokoh Kita. Dan kali ini saya spesial sekali karena kita akan berbincang bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga. Kita akan langsung menyapa Ibu Bintang, kira-kira aktivitasnya seperti apa. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Di tengah pandemi ini saya mau tanya dulu nih Bu, apa nih kegiatannya selama mengisi karantina ataupun kegiatan di Kementerian Ibu bagaimana saat ini Bu? Kalau kita bicara kegiatan di masa pandemi ini ya, tentunya kegiatan kita ya aktivitas pasti akan bertambah. Kalau di kementerian tentunya di samping kita melaksanakan kegiatan rutin kita terkait dengan tusi kita di kementerian, kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan tanggap COVID-19. Kalau secara personal terkait dengan situasi pandemi ini, tentu aktivitas juga bertambah. Karena apa? Kalau bulan-bulan sebelum pandemi ini, saya orangnya malas olahraga. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus olahraga untuk imunitas kita meningkat, kemudian kekebalan tubuh kita meningkat sehingga kita sehat. Nah, ini aktivitas yang apa ya di masa pandemi ini seperti pepatah mengatakan ala bisa karena biasa. Dalam situasi pandemi ini saya melihat di balik musibah ini ada hikmahnya. Kalau tadi saya mengatakan kalau dulu malas olahraga, sekarang secara mau tidak mau ya harus olahraga. Demikian juga kegiatan di kantor. Kalau dulu kita pulang kantor ya sudah selesai. Tapi ada pembelajaran yang saya ambil manfaatnya di masa pandemi ini, ketika kita mau komunikasi, koordinasi, lintas eselon yang harus kita lakukan, itu kita bisa lakukan jam 8 malam, jam 9 malam, karena ada pembelajaran rapat melalui virtual. Itu ya, mungkin kita harus selalu berpikir positif ya, di balik musibah pasti ada manfaat yang bisa kita petik. Ya. Jadi ini secara tidak langsung memang ada perubahan pola hidup begitu ya Bu ya, maupun keseharian maupun di pekerjaan. Tapi memang lebih enaknya kalau bekerja dari rumah ini kapan saja karena melalui virtual ya Bu ya, tidak harus bertemu langsung dan yang tentunya tidak menghadapi macetnya Jakarta begitu ya Bu. Betul. Kegiatan itu bisa kita lakukan lebih efektif, lebih efisien dan kita kapan saja. Baik, Ibu, ini kan Ibu di Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia begitu ya. Pasti perannya adalah sangat luar biasa nih, apalagi dominan kita adalah untuk Indonesia ini sekian persennya lebih banyak wanita begitu ya Bu ya. Sejauh ini apa sih Bu yang sudah dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kementerian Ibu begitu dalam melindungi perempuan dan anak-anak dari wabah COVID-19 ini? Kalau kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menghadapi wabah COVID ini, tentu kita menggerakkan semua jajaran kementerian ya, termasuk Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan meningkatkan komitmennya mereka berkaitan dengan COVID-19 ini. Adapun langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama, sesuai dengan himbauan dari Kementerian Keuangan, kita refocusing dan realokasi anggaran. Itu termasuk realokasi anggaran di daerah melalui dana dekon kami yang ada di Kemen PPA. Yang kedua, gitu kami menyusun KIE tentang COVID-19 yang tentunya adalah sasarannya perempuan dan anak-anak. Yang ketiga itu kita ada menginisiasi gerakan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, itu yang kita namakan gerakan berjarak, gerakan bersama jaga keluarga kita. Melalui gerakan ini bagaimana kita membangun jejaring antara Kemen PPA dengan jejaring kita yang ada terstruktur melalui PATBM dan sebagainya, dan kita membangun jejaring dengan kementerian lembaga terkait. Nah, salah satu yang kita lakukan melalui gerakan berjarak ini itu adalah dengan melaksanakan rapat secara virtual ini setiap minggu untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam masa
pandemi ini di seluruh provinsi itu betul-betul mereka pemenuhan hak mereka itu betul-betul tertangani. Kemudian juga bagaimana kita mendorong melalui kegiatan virtual ini itu kita mendapatkan data yang terpilah, baik data perempuan maupun anak-anak. Kemudian juga kita membangun komunikasi yang intensif dengan gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 dengan kementerian lembaga terkait juga, sehingga beberapa protokol terkait dengan perlindungan anak itu sudah dikeluarkan. Nah, kami juga di kementerian ini kita sangat pahami sekali dalam situasi pandemi ini, kan di wabah COVID-19 ini kan dampaknya tidak hanya dampak dari sisi kesehatan saja, tapi itu akan berdampak dari sisi ekonomi, demikian juga kegiatan sosial dan yang lain-lainnya. Dan kita sangat pahami situasi ini adalah situasi yang sangat sulit, sehingga kami dengan diinisiasi oleh KSP, yaitu keterlibatan kami, Kemen PPA, kemudian juga ada Kominfo, ada Kemenkes, ada Telkom, terutamanya HIMSI, itu kita membuat layanan kesehatan untuk sehat jiwa, yang lebih kita kenal namanya layanan sehat jiwa. Nah, ini yang kita inisiasi karena dalam situasi ini tidak terlepas kesehatan ketika masyarakat tidak bisa memanage situasi yang mereka alami, situasi yang tidak biasa ini sehingga mereka stres dan sebagainya. Nah, ini layanan sejiwa ini ketika di launching aksesnya luar biasa ya melalui akses 119 extension 8. Di sini semangat luar biasa antusias masyarakat untuk hotline 119 extension 8 ini. Kemudian juga salah satu mungkin yang perlu kami juga sampaikan yang kami inisiasi, kami bekerja sama dengan para dunia usaha bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan anak di seluruh pelosok tanah air. Tapi kalau kami di kementerian ini dengan bergandengan tangan dengan dunia usaha, itu kita lakukan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak di Jabodetabek. Tapi di seluruh pelosok tanah air, ini kami dibantu, kementerian dibantu dengan pemenuhan kebutuhan spesifik ramah perempuan dan anak oleh teman-teman OASE bekerja sama dengan Bayangkari, demikian juga teman-teman organisasi lainnya seperti Dharma Pertiwi. Nah, untuk itu kami dari Kemen PPA yang kementerian sampai saat ini yang tusinya masih koordinatif, kami menyampaikan apresiasi dari semua pihak yang sudah membantu memberikan perhatian terhadap perempuan dan anak di seluruh tanah air. Luar biasa yang dilakukan oleh Kementerian PPPA, sudah berkoordinasi dengan para jajaran kementerian lainnya dan juga lembaga-lembaga, begitu ya Bu, ini sangat luar biasa. Semoga memang harapannya sih sama begitu ya, semoga COVID ini cepat berlalu begitu ya Ibu Menteri ya. Bu Menteri tadi sempat berbicara mengenai masalah program berjarak. Itu sudah berjalankah di daerah-daerah? Sudah berjalan di mana saja Bu? Kalau boleh tahu Bu? Kalau kami melalui program berjarak ini sudah hampir 80% ya, baik kabupaten sudah melaksanakan kegiatan berjarak ini. Berkaitan dengan kegiatan berjarak ini yang kami inisiasi, yang intens kita melaksanakan komunikasi dengan daerah untuk mendapatkan kepastian bahwa pemenuhan hak perempuan dan anak di masa pandemi ini betul-betul tertangani dengan baik. Nah, di sini melalui program berjarak ini yang kita virtual setiap minggu dengan dinas provinsi, kemudian juga dinas kabupaten kota, ya antusiasnya luar biasa untuk menyambut program kami ini. Luar biasa, itu keren banget menurut saya Bu, dari Kementerian Ibu melakukan program-program seperti itu. Ya jangan beranjak pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara yang satu ini.